Halo guys, ini untuk Capricorn, Taurus dan Virgo. Kita akan mulai dengan Capricorn dulu ya untuk minggu ini. Aku agak sedikit berbeda, tapi kita akan coba. Moga-moga ini nggak bakal lama sih. Oke, untuk kita akan coba dulu dengan zodiak Capricorn untuk minggu ini. Capricorn, Girl with Snake and Separation. Untuk zodiak Capricorn ini terkait dengan seseorang yang mungkin satu, kamu baru aja berpisah dengan orang tersebut, punya physical distance antara kamu dengan orang tersebut, ada emotional distance antara kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin ibaratnya kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin kamu baru aja berpisah dengan seseorang, tapi mungkin sifat orang tersebut agak narsis gitu ya, atau mungkin kamu baru aja berpisah dengan seseorang yang kamu anggap orang itu tuh punya tingkat keegoisan yang tinggi gitu ya, atau vice versa. um, kita akan lihat atau clarify untuk zodiak Capricorn di minggu ini. Jadi mungkin girl with snake ini atau seseorang yang mungkin kamu merasa dia agak sedikit toxic, atau dia agak sedikit narsis, atau selalu mementingkan keinginannya dia sendiri, selalu ingin um, selalu ingin didengar, selalu ngerasa dirinya benar, atau vice versa gitu ya. Tapi di sini ibaratnya separation. Mungkin ada kemungkinan untuk zodiak Capricorn, ada kemungkinan seseorang juga kangen sama kamu, karena di sini separation, sadness, missing you, thinking about you. Jadi mungkin seseorang yang tadi aku sebut itu, yang mungkin baru aja berpisah dengan kamu, sebenarnya dia kangen sama kamu, atau mungkin kamu kangen dengan orang itu yang kamu anggap dia toxic. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, clarify untuk separation and girl with snake. Untuk zodiak Capricorn, ini ada kemungkinan mungkin Capricorn bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, karena ada kemungkinan Virgo tuh ngedapetin itu. Karena tadi sebelum aku buat video ini, ada kemungkinan tadi Virgo dapat High Priestess dengan Ace of Cup. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo atau bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan siapapun kalian berhubungan, ibaratnya di sini ibaratnya ada kemungkinan satu, ada yang aku lebih melihat mungkin yang tadi ada seseorang yang mungkin sudah lama nggak berbicara dengan kamu, yang dia tuh mengcover dirinya, maksudnya mengcover menutupi apa ya, sebenarnya dia mungkin selama ini punya physical distance atau emotional distance sama kamu, simpelnya mungkin sama sekali nggak berbicara dengan kamu Capricorn. Ada kemungkinan seseorang kembali hadir dalam hidup kamu out of nowhere, tiba-tiba dia menghubungi kamu gitu ya. The High Priestess, ada kemungkinan orang ini udah lama diem atau berdiam-diam sama kamu gitu ya. Dengan Ace of Cup, ada kemungkinan seseorang kembali reach out. Dan ini juga bisa dikaitkan mungkin ada seseorang yang kembali hadir dalam hidup kamu, yang mungkin dia agak sedikit egois, ada sedikit ada sedikit ini, ada kemungkinan out of nowhere dia menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Kayak ada sesuatu hal aja yang tiba-tiba dia nelfon gue, kok tiba-tiba dia mengabarin gue. Ada sesuatu hal yang kamu harus percaya sama intuisi kamu, apakah kamu harus bisa nerima dia atau merespon dia. Ada sesuatu hal yang harus kamu percaya sama intuisi kamu. Ketika orang tersebut kembali lagi menghubungi kamu, apa yang harus kamu lakukan gitu. Karena ada sesuatu hal yang kamu merasa bukan curiga ya, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu harus bisa in tune dengan dengan intuisi kamu, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan orang ini, karena ada kemungkinan seseorang akan menghubungi kamu. Kita akan coba untuk zodiak Taurus. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Untuk Taurus di minggu ini, zodiak Taurus di minggu ini adalah sunglasses dengan butterfly. Taurus ini bisa kamu atau bisa orang yang berhadapan atau berada dalam situasi kamu lah, ibarat gitu ya. Karena dilihat di sini sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, and focusing out. Jadi kalau misalnya mungkin pada saat ini kamu fokus terhadap sesuatu hal, atau mungkin kamu stalking atau melihat atau berusaha mencari sesuatu informasi, berusaha
mencari-cari atau ada sesuatu hal yang kamu stalking atau vice versa. Seseorang yang mungkin stalking kamu dari kejauhan atau mencari informasi terkait dengan kamu. Dengan the butterfly di sini relationship evolving to the next phase, healing the inner child and grow. Jadi mungkin sebenarnya ini terkait dengan zodiak Taurus, ada kemungkinan kamu berhubungan dengan seseorang. Kalau misalnya kamu memang sudah berrelationship sama seseorang, ada kemungkinan hubungan kalian tuh naik pangkat atau naik level, tapi somehow aku melihat ada suatu ketidakpercayaan atau trust issue yang masih bergelimbang di situasi kalian. Kalau misalnya hubungannya tuh ngerasa baik-baik aja atau kamu merasa erat, tapi somehow ada seseorang yang masih mungkin entah background checking atau ada sesuatu ketidakpercayaan terhadap pasangannya dan lalala. Atau mungkin simpelnya kalau kamu merasa kamu nggak ada nggak ada rasa trust issue dan segala macam, mungkin orang yang berada dalam luar lingkup hubungan kalian yang mungkin ada seseorang aja yang masih nyari-nyari situasi dengan kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu masih single gitu, kamu single dan gak berhadapan dengan siapapun, mungkin ada kemungkinan kamu merasa diri kamu feeling secure ketika kamu merasa single, atau kamu merasa baik-baik aja, merasa stabil dan gak membutuhkan orang lain dan segala macam. Tapi mungkin ada seseorang yang watching you from afar atau ngelihat kamu, cari informasi terkait dengan kamu gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk Taurus di minggu ini dengan butterfly dengan sunglasses. Untuk zodiak Taurus, tadi bawah lagi ya. Satu, kalau kalian zodiak Taurus berhubungan dengan zodiak Leo, ada kemungkinan seseorang mungkin from your past masih menyesali suatu perbuatannya, atau dia tuh masih fokus terhadap sesuatu hal yang berasal dari masa lampau. Ada sesuatu hal yang dia sesali, ada sesuatu hal yang dia nyesel gitu ya, tapi somehow dia tuh nggak bisa untuk memperbaiki hal tersebut, atau dia tuh cuman menyayangkan itu terjadi, menyayangkan kenapa ini bisa begini gitu loh. Ibaratnya nggak ada sesuatu hal yang dilakukan, hanya feeling yang dia rasakan. Nah, mungkin seseorang yang from your past masih merasakan hal tersebut, Tapi ini juga bisa tiba-tiba kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu kembali hadir menghubungi kamu, gitu ya. Karena di sini ada Knight of Swords, tiba-tiba suddenly atau tanpa disengaja, tanpa kamu sangka-sangka, tiba-tiba seseorang yang berasal dari masa lampau kembali menghubungi kamu. Berita dari kejauhan yang mungkin punya physical distance antara kamu dengan orang tersebut, Nah, mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan, ada sesuatu hal, tapi lebih ke Five of Cups itu seseorang yang berasal dari masa lalu, yang mungkin udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba dia ngasih kabar, tiba-tiba ada suatu perbincangan aja yang out of nowhere, tiba-tiba dia menghubungi kamu, yang mungkin dia juga udah lama untuk stalking atau cari informasi terkait dengan situasi kamu, Ada kemungkinan seseorang untuk berkomunikasi sama kamu tanpa dikira-kira, tanpa disengaja, tiba-tiba gitulah, tiba-tiba dia menghubungi kamu. Ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu yang mungkin masih mencari informasi sama kamu, kita akan ke zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo di minggu ini, zodiak Virgo, the snake dan mirror. Jadi ini bisa Virgo ini bisa berkaitan dengan kamu dengan seseorang, dengan pekerjaan. Kalau misalnya memang kamu sedang nggak berhubungan dengan masalah, misalnya percintaan baik-baik aja, mungkin ini terkait dengan pekerjaan atau apapun. Tapi di sini ada mirror dan the snake, competition, enemy, malicious, look over your soldier and the other woman. Di sini ada mirroring each other, self-image, relationship, reflect. Susah ya, kalau aku pakai bahasa Indonesianya aja ya. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Virgo, mungkin ini terkait dengan suatu kompetisi. Misalnya kamu lagi ngedeketin seseorang, ternyata dia lagi dekat juga dengan seseorang. Atau mungkin ini adalah ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention terhadap suatu sekitar. Mungkin kompetisi, atau mungkin kamu ngerasa enemy, punya musuh,
punya seseorang yang kamu merasa harusnya gue nggak berkompetisi sama dia, tapi ternyata itu menjadi suatu halangan atau menjadi kendala kamu dalam ruang lingkup pekerjaan atau apapun. Ini juga ibaratnya apa ya, hati-hati, mungkin ibaratnya ada seseorang yang lain dalam hidup kamu, atau mungkin ternyata kamu deket dengan ngedeketin orang, ternyata dia punya orang lain, gitulah simpelnya. Oke? Atau dalam ruang lingkup pekerjaan, kita akan lihat ya apa sih untuk zodiak Virgo. Energi who's coming toward you this weekend, minggu ini untuk zodiak Virgo. Mirror dan the Snake. Virgo untuk minggu ini oke. Jadi sebenarnya Virgo ini kalau dilihat, kalau dari kartu ini adalah mungkin ini kamu bisa berhadapan dengan, ya emang berhadapan dengan orang pastinya. Ada sesuatu hal, mungkin seseorang berekspektasi, atau mungkin kayak dua orang sama-sama saling menunggu sesuatu hal gitu ya. Yang satu menunggu, yang satu kayak aduh gitu, ada sesuatu rasa penyesalan yang tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Atau kamu tuh lagi, kalau dilihat dari overall energi untuk zodiak Virgo, ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Entah kamu mau menyesali sesuatu hal, jadi kamu tuh punya inner conflict terkait dengan seseorang. Oke, kalau mau terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin ada suatu perbedaan pendapat, perbedaan pendapat atau perbedaan cara berpikir dengan beberapa orang di ruang lingkup pekerjaan, tapi somehow nggak menemukan suatu solusi atau hasil yang ingin diambil gitu ya. Tapi ini juga bisa berkaitan, mungkin simpelnya seseorang tuh menunggu seseorang untuk bisa melakukan suatu effort, melakukan suatu inisiatif untuk berkomunikasi, tapi somehow ada seseorang yang ngerasa nggak yakin, apakah gue harus mulai duluan, apakah gue harus menunggu waktu yang tepat, apakah gitu. Jadi ada sesuatu inner conflict yang dirasakan oleh kamu atau situasi ini atau seseorang gitu ya. Dan mungkin ini akhirnya kalau memang kamu sedang tidak berbicara dengan seseorang, ada kemungkinan orang tersebut juga kayak yang satu nunggu, yang satu nggak tahu apa yang harus dilakukan, yang satu sebenarnya bisa untuk memulai dulu untuk berkomunikasi, tapi somehow untuk kamu Virgo, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu juga nggak yakin lagi gitu loh. Jadi ada sesuatu inner conflict yang kamu rasakan, entah kamu ingin memulai sesuatu hal tapi kamu nggak yakin dengan diri kamu sendiri untuk bisa memulai atau memulai sesuatu hal yang baru, atau berinisiatif untuk berkomunikasi dengan seseorang kah, atau kamu menunggu sesuatu hal yang tepat, atau kamu lagi juga berpikir apakah gue harus mencari sesuatu hal yang baru dan melupakan sesuatu hal yang lama. Oke. Di sini juga ibaratnya kalau memang untuk Virgo kamu memiliki dua pilihan, punya dua pilihan dalam hidup gitu ya, mungkin seseorang dan segala macam, kamu juga nggak tahu dan nggak yakin mana yang harus kamu pilih di antara dua pilihan tersebut gitu. Kamu nggak yakin dengan pilihan kamu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ambil, mana yang harus kamu ambil, apakah gue harus menunggu sampai gue mendapatkan suatu clarity yang jelas buat diri gue. Jadi ada sesuatu kebingungan yang kamu rasakan pada saat ini dan pada minggu ini. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.